Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang ruang dan interaksi antar ruang. Materi ini merupakan materi IPS kelas 7 bab 1 pada semester 1. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu: yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ruang. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Tiga, peserta didik dapat menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Empat, peserta didik dapat menjelaskan bentuk kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ruang? Untuk menjawabnya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, dari ketiga gambar ini, manakah yang merupakan ruang? Ibu yakin sebagian besar dari kalian pasti menjawab gambar ketiga adalah ruang. Namun, sebenarnya semua gambar ini termasuk ruang. Gambar pertama yaitu gunung dan perkebunan, ini termasuk ruang sebab daerah ini merupakan tempat tinggal tumbuhan dan juga hewan. Gambar dua yaitu pantai juga termasuk ruang sebab daerah ini merupakan tempat tinggal hewan dan tumbuhan laut. Gambar tiga yaitu kelas juga merupakan ruang sebab biasa digunakan siswa untuk belajar. Nah, jadi kira-kira apa itu ruang? Ruang adalah tempat yang ada di bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang bisa digunakan oleh makhluk hidup tinggal. Ruang tidak hanya tempat yang ada di permukaan bumi, tetapi juga termasuk tempat yang ada di bawah permukaan bumi. Jadi jelas ya kenapa gunung, laut, hutan, sungai, danau, bahkan bumi bisa disebut sebagai ruang, sebab ada makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, yaitu hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Setiap ruang di permukaan bumi ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir pantai biasanya menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan, dan sebaliknya, penduduk daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Kemudian keduanya saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya dalam berbagai bentuk. Bentuk interaksi antar ruang dapat berupa perjalanan menuju tempat kerja, perjalanan wisata, pengiriman informasi, pengiriman barang, perdagangan, ataupun yang lainnya. Interaksi antar ruang terjadi karena adanya perbedaan karakteristik antar ruang, dan setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya tadi, daerah gunung membutuhkan daerah pantai sebab gunung tidak bisa menghasilkan ikan sendiri. Sebaliknya, daerah pantai juga membutuhkan gunung sebab daerah pantai tidak bisa menghasilkan sayuran. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu yang pertama, kondisi saling melengkapi, yang kedua, kondisi kesempatan antara, dan yang ketiga adalah kondisi kemudahan transfer atau dipindahkan. Ibu jelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu kondisi saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada dua lokasi yang menghasilkan komoditas berbeda, kemudian saling melengkapi kekurangan masing-masing. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Kemudian keduanya melakukan interaksi melalui aktivitas perdagangan guna memenuhi kebutuhan masing-masing. Yang kedua yaitu kondisi kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Biasanya, jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya. Contohnya, wilayah A yang biasanya membeli ikan di wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan, yang mana wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, maka para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dan B melemah.
Yang ketiga yaitu kondisi kemudahan transfer atau dipindahkan. Kemudahan transfer artinya suatu lokasi yang memberikan kemudahan dalam pengiriman barang karena ketersediaan infrastruktur yang lebih baik. Infrastruktur jalan yang rusak dan sulit dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi keruangan meskipun jarak antar wilayah tersebut berdekatan. Misalnya, jarak wilayah A ke C sebenarnya dekat, namun kondisi jalan ke wilayah tersebut rusak parah. Sedangkan jarak antara wilayah A ke B jauh, namun kondisi jalannya jauh lebih baik. Dari kondisi ini, wilayah A akan lebih memilih membeli ikan ke wilayah B karena lokasi tersebut menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang jauh lebih baik. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan melalui WA Group. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.